Selamat pagi Bu Desi, selamat pagi teman-teman. Pagi, Pak. Pagi, Pagi, Pak. anak. Ya, ya, Pagi, Pak. ya. Mohon maaf ya teman-teman, ini tadi gangguan koneksi. Jadi agak lama bukanya. Baik, teman-teman, di pagi ini adalah mata kuliah pengganti ya. Mata kuliah pengganti di hari Senin kemarin yang libur ya. Jadi teman-teman, oh ya, ada beberapa teman-teman yang izin. Jadi mungkin nanti eh, ini ya. Ada yang mengikuti kegiatan SU ya, teman-teman. Jadi boleh nanti silakan yang eh, mengikuti kegiatan bisa dual device ataupun nanti teman-teman bisa tetap mengikuti ini ya, sehingga teman-teman tidak ketinggalan infonya dari Bu Desi. Gitu teman-teman. Ya, kemudian untuk absen teman-teman sebentar. Absennya ini sedang dikonekkan sama pihak ICT, jadi tunggu sebentar ya. Jadi teman-teman kita sambil kuliah nanti absennya menyusul gitu ya. Di tengah-tengah mungkin ya nanti eh, setelah perkuliahan selesai nanti akan saya share untuk absennya. Baik, mungkin ini masih berapa ini? Masih 35. Banyak yang belum hadir ya. Sambil kita nunggu ya, teman-teman. Iya, teman-teman ada yang sudah nyoba tugasnya yang Dena? Yang gambar manual ya, Pak? Yang Yang gambar Dena manual apa yang pakai AutoCAD dong. Oh, sudah kan, Pak? Sudah, Sudah dikumpulkan, Sudah Pak? ya? sudah dikumpul, Ya, Pak. oke, good. Berarti ini tugas yang kedua ya? Iya, Pak. Oke. Ini bentar, 37 orang. Mungkin bisa dimulai ya, Bu ya? Nggak Iya, apa-apa Pak. nanti Enggak teman-teman apa-apa yang nanti nyusul, Pak. menyusul aja ya. Silakan Bu Desi. Sebentar ini. Oke. Uh, Sebentar, Pak. Admit. Oke, selamat pagi. Happy. Ini weekend ya, jadi rasanya agak berbeda, Pak. Oke. Selamat pagi semuanya. Yang sekarang ada kegiatan apa ya Pak Yusuf tadi SU ya. Bu maaf salah Iya lihat. Bu, SU Bu. Oke ada ini nggak usah khawatir ya. Mohon maaf kemarin agak telat saya upload untuk apa namanya minggu pertama ya. Kemudian karena Bu Desi ada apa acara keluarga, jadi agak telat. Nanti saya usahakan di minggu kedua ini Bu Desi segera upload, segera edit supaya kalian tidak ketinggalan. Jadi yang sekarang lagi fokusnya 2 acara, kalian tidak perlu khawatir, nanti Bu Desi akan segera upload. Kemudian sebentar, masih banyak yang masuk. Oke, kita langsung aja ya, biar tidak terlalu lama sehingga kalian bisa fokus ke target hari ini. Nah, ini kita di minggu kedua. Sebentar, saya masuk minggu kedua. Oke, nah ini adalah minggu kedua. Ini sudah Bu Desi share tadi di WA Group ya. Nah, bentar, Pak. Oke, udah Bu Desi share di WA Group bahwa untuk hari ini, untuk minggu kedua, kita ke tools AutoCAD yang lain. Jadi di sini capaiannya adalah tetap gambar denah ya. Nah, topik bahasanya nanti lebih detail ke objek snap, objek tracking, polar tracking. Kemudian untuk draw tools-nya, Bu Desi akan tambahi polyline, rectangle, art, sama make block. Make block ini adalah untuk membuat library sendiri. Kemudian untuk modified tools nanti ada rotate,
Ya kemarin sudah ya, rotate, ada scale, straight, mirror, explode, kemudian di sini ada design center. Design center ini kita akan ambil library. Jadi di AutoCAD itu ada 2, yaitu tool palettes yang kemarin termasuk library juga. Nah, design center juga itu juga library di AutoCAD. Kemudian ini sudah Bu Desi share ya, line, polyline ini. Nah, yang ini belum ya, nanti disusulkan. Nah, kemudian untuk targetnya seperti biasa, ini agak mepet ya anak-anak. Jadi 7 Maret itu kalian kumpulkan 14.30 karena mepet ya. Jadi Desi kasih dispensasi ya Pak Yusuf. Pokoknya dikumpulkan berapapun hasilnya. Jadi kalau misalkan kalian belum sempat ngisi semuanya, mungkin kalian kumpulkan aja seadanya, misalkan maaf, saya Sorry, ke unmute kayaknya Bu ya. ke unmute. Iya. Oke, saya ulangi Ya, lagi. mohon maaf, Oke, mohon maaf. mohon maaf ya anak-anak, saya ulangi lagi. Jadi pembelajaran hari ini itu kita lebih mempelajari tools ya. Jadi toolsnya ini kalian kita ke drafting tools, kemudian ke draw tools, modify tools. Nah, ini sudah Bu Desi share di grup ya, targetnya dalam pembelajarannya. Kemudian di sini kalian bisa download kusennya ya. Kalian bisa download kusennya untuk membuat yang ini anak-anak. Kemudian untuk targetnya adalah gambar ini. Kalian tidak usah khawatir ya, target gambar ini kalian buat. Bu Desi sudah siapin tutorialnya dari awal sampai selesai. Nah, gambarnya adalah gambar denah tetap ya. Cuman kali ini latihannya lebih complicated ya. Kemudian untuk file PDF itu bisa di-download di sini, kalian bisa download. Kemudian gambar yang dikumpulkan itu masih tanpa ukuran dan tanpa kop gambar. Jadi di minggu kedua ini Bu Desi belum mengajari dimensi atau cara membuat ukuran. Ya, jadi perhatikan gambarnya itu tanpa ukuran dan tanpa kop gambar. Kemudian di sini sudah Bu Desi siapkan tutorialnya. Jadi tutorial gambar denah 12 kali 17 meter dari awal sampai akhir ya. Jadi seperti itu. Oke, jadi ini adalah target pembelajarannya. Nanti untuk target yang harus dikumpulkan nanti juga akan Bu Desi share di WA Group setelah materi hari ini. Oke, ya. Sekarang kita ke AutoCAD-nya anak-anak. Ya, jadi di sini kita belajar tentang tools-tools yang lain ya, lebih detail. Ya, jadi kemarin pertama kali kalian mengenal AutoCAD, kalian sudah berlatih untuk membuat sebuah denah. Nah, di pertemuan minggu kedua pun kalian masih berlatih juga untuk membuat denah. Nah, di sini Bu Desi beri beberapa tools tambahan. Ya, kalian tidak perlu hafalin ya, karena tools ini pastinya akan dipakai pada waktu kita berlatih untuk membuat denah. Yang pertama adalah kita akan menuju draw tools yang lain ya, selain line. Di sini ada yang namanya polyline. Nah, perhatikan apa sih bedanya antara line sama polyline. Kalau kita menggambar sebuah line, misalkan di sini 50 begitu ya. 50. Saya ketik 50, terakhir saya ketik C close. Nah, ini menggunakan line. Kemudian kalau kita menggunakan polyline. Halo, misi Bu. Ya, maaf. Belum Gambarnya kelihatan. nge-freeze Bu. Oh, gambarnya nge-freeze. Nggak gerak. Oke, coba saya ulang lagi. Ya Bu, makasih. Oke.
Saya ulang lagi ya. Jadi Bu Desi akan jelaskan tentang perbedaan line dan polyline. Jadi ini Bu Desi akan gambar line. 50. Masih 50. freeze juga, Bu. Masih nge-freeze? Iya. Di Sebentar, saya refresh. Sebentar, Pak. di stop share aja, Bu. Ah, Oh oke. ya, sebentar. Sudah. Ini sudah? Nah, sudah gerak. Oke, saya coba. Ini sudah tidak, Pak? Sudah, Bu, sudah. Oke. Ya, saya ulang lagi ya. Draw line 50 terakhir close. Nah, kemudian Bu Desi akan menggambar kotak tapi dengan draw polyline dan klik 50 terakhir close. Ya. Nah, sekilas tidak ada perbedaan antara line dan polyline. Nah, bedanya apa? Kalau kita menggunakan line, maka setiap segmen itu terpisah. Jadi kita bikin kotak ini terdiri dari 4 segmen. Nah, kalau menggunakan polyline, maka ini terdiri dari 1 segmen karena 4 garis ini menyatu. Kenapa bisa harus beda? Nanti pada waktu 2 dimensi sih tidak terlalu berbeda, tapi pada waktu nanti 3 dimensi, maka ini akan menjadi objek 3D yang berbeda dengan yang di sini. Nah, itu perbedaan antara line dan polyline. Kemudian polyline itu bisa digunakan seperti apa? Kalau kalian lihat, polyline juga bisa membuat garis lurus dan garis lengkung. Perhatikan, draw, polyline, klik kiri, saya masukkan misalkan 50. Nah, kemudian ketik A, enter, nanti dia akan bikin lengkung. Jadi A, enter, lengkung, klik. Nah, ini lengkung ya. Begitu kita geser, dia akan jadi lengkung. Nah, kemudian kalau kalian ketik L, enter, ini kembali menjadi lurus. Kemudian kita klik seperti ini. Jadi polyline bisa dikombinasikan antara garis lurus dan garis lengkung. Itu yang kedua. Yang ketiga, polyline itu bisa buat apa aja? Perhatikan. Draw, polyline, klik kiri, ya. Kemudian ketik W itu singkatan dari width, enter. Nah, kemudian di situ akan muncul start width-nya berapa. Misalkan Bu Desi masukkan 10, enter. Kemudian ending width-nya 10, enter, maka nanti akan bikin garis tebal seperti ini. Nah, kalau diketik W, enter, 0, enter, 0, enter, maka dia kembali ke garis yang tipis. Nah, kalau nilainya 0, maka ketebalannya akan mengikuti layer. Kalau diberi nilai, maka ketebalannya akan mengikuti gambar yang kita buat. Nah, draw, polyline, klik, ketik W, enter, masukkan nilai 10, enter. Nah, ending width-nya nilainya 0, enter, maka kita bisa bikin sebuah tanda panah. Nah, jadi inilah line dan polyline. Ya. Perintah berikutnya adalah draw rectangle. Kalian perhatikan, jadi rectangle. Rectangle ini adalah bikin kotak, ya, bikin kotak secara cepat. Jadi rectangle ini sebenarnya adalah polyline. Jadi kalian bisa pilih rectangle. Oke, kemudian klik kiri, nanti langsung bisa bikin kotak. Ya. Draw rectangle. Klik kiri, kita bisa bikin kotak.
Kemudian kalau kita ingin bikin kotak dengan ukuran yang betul ya, misalkan kita bikin kotak 50 kali 50. Perhatikan, draw rectangle ya. Klik, geser dulu ya, geser dulu. Nah, kemudian lepas mouse-nya, kemudian masukkan nilainya. Misalkan 50, 50 enter. Ya. Jadi ini ukurannya pasti 50 kali 50 ya. Nah, kemudian kalian kalau ingin memastikan bahwa betul-betul kotak itu 50 kali 50 bagaimana caranya? Perhatikan ya. Jadi objek ini kalian klik aja. Nah, objek ini kalian klik. Nah, di ujung ini kan ada warna biru ya. Ini silahkan diletakkan di sini. Jadi kursornya kalian nggak perlu klik apapun. Oke, jadi kalian nggak perlu kalian nggak perlu perintah apapun, tinggal di select gitu ya, dipilih, kemudian letakkan kursornya di sini. Letakkan aja tanpa klik. Nanti kalian bisa melihat ukuran dari objek kalian. Ya, jadi misalkan di sini ya, kalian ingin tahu ukurannya berapa, tinggal diklik kiri, kemudian letakkan. Maka akan muncul nilai dari ukuran objek ini. Ya, jadi begitu salah satu cara untuk ngecek bagaimana bikin mengetahui ukuran dari objek yang kalian buat. Ya, seperti itu ya. Oke. Jadi ini adalah rectangle. Rectangle itu seperti itu. Bu Desi ulang ya, draw rectangle. Klik kiri, lepas mouse-nya. Ya, lepas mouse-nya, kemudian kalian ketik langsung. Misalnya 30,30. Enter. Maka kalian akan bisa bikin kotak dengan ukuran yang kita ketik tadi. Nah, itu yang rectangle. Selanjutnya, kita akan bikin arch. Arch itu adalah garis lengkung ya. Jadi, kita akan bikin arch, draw. Ini arch-nya itu banyak sekali macamnya, tidak perlu kita bikin semuanya. Kita coba yang satu ini, arch. Jadi, kalau bikin arch, klik 1, klik 2, klik 3. Nanti kita akan bikin sebuah garis lengkung. Jadi, ini ada kombinasi lurus dan lengkung. Kalau ini langsung lengkung seperti itu. Ya. Nah, untuk yang lain-lainnya kita akan coba pada waktu kita bikin yang lain ya, objek lainnya. Ya, jadi ini adalah line, polyline. Kalau polyline itu menyatu, kemudian ini juga polyline, ini juga polyline. Kemudian ini adalah rectangle. Rectangle adalah bikin polyline kotak secara cepat. Kemudian ini adalah arch atau kita bikin sebuah lengkung seperti itu. Nah, materi berikutnya adalah ini ya, jadi kalau yang tadi kita bicara draw tools, di mana kita membicarakan polyline, rectangle sama arch ya. Nah, kemudian berikutnya kita akan membicarakan atau belajar tentang modify tools. Ya, modify tools sini. Oke, apa aja yang kita pelajari? Copy kan sudah ya, mirror, offset, array, dan masih banyak. Nanti satu persatu akan Bu Desi berikan setiap sesi. Oke. Yang ini pertama adalah kita belajar scale. Jadi scale itu kita bisa mengubah ukuran dari objek menjadi besar atau menjadi kecil. Modify, ya, scale, modify, scale, pilih, klik kiri, enter di keyboard, ya, enter di keyboard. Kemudian klik titik acuannya di sini misalkan, klik kiri. Kemudian
Kalau di AutoCAD tidak boleh digeser, karena kalau digeser kita nggak tahu bahwa dia menjadi besar berapa kali atau menjadi kecil berapa kali. Di sini begitu kita bisa, objeknya bisa berubah seperti ini, kalian harus ketik dengan angka. Misalkan kita mau membuat objek ini lebih besar 2 kali dari aslinya, kalian tinggal ketik angka 2, enter. Maka objek ini lebih besar dari bentuk awal. Nah, kita ulangi ya. Modify, scale, pilih, enter di keyboard, kemudian klik kiri di sini ya. Nah, setelah bisa dirubah, baru masukkan nilainya. Misalkan dibuat lebih kecil, 0,5, enter. Maka dia jadi lebih kecil. Seperti itu. Kemudian yang kedua, kita belajar tentang rotate. Modify, rotate, pilih, enter, klik kiri adalah titik putar atau sumbu putar, klik kiri, ini bisa diputar-putar. Kita bisa mutar ngawur atau masukkan angkanya misalnya diputar 90 derajat, misalkan, enter. Nah, jadi ini rotate. Selanjutnya stretch. Ya, stretch itu seperti apa? Jadi kalau misalkan kita menggunakan move, ya, perhatikan move. Yang terjadi adalah pada waktu digeser, ininya tidak ikut. Jadi lambang pintunya bergeser, tapi dindingnya tidak bergeser. Nah, ini berisi undo dulu ya. Maka ini kita gunakan stretch. Modify, stretch. Perhatikan, pilih. Jadi pilihnya harus semua. Klik kiri, enter. Ya, kemudian klik kiri lagi, kemudian geser. Ya, saya ulang ya. Modify, stretch. Klik di sini, klik kiri, geser. Klik kiri, enter. Nah, kemudian klik kiri lagi, kemudian geser. Nah, kemudian untuk stretch, perhatikan cara memilihnya ya. Kita coba lagi stretch. Kalau kita pilih seperti ini, nanti seperti ini jadinya. Nah, seperti itu ya. Nanti silahkan dicoba. Kemudian selanjutnya adalah mirror. Nah, mirror itu menggandakan ya. Mirror itu menggandakan, tapi dibalik ya. Efeknya adalah efek mirror, jadi objek ini akan terbalik gitu. Perhatikan, modify, mirror, select object, enter, klik kiri, geser, kemudian klik kiri di sini, enter. Ya, jadi ini digandakan tapi dibalik. Ini mirror. Kemudian bagaimana kalau mirror dengan huruf ya? Mirror dengan objek dan teks. Modify, mirror, select object, enter, klik kiri. Ini kalau diklik kiri lagi langsung enter ya. Maka yang terjadi adalah objeknya terbalik dan teksnya juga terbalik. Nah, ini nggak boleh ya. Jadi kalau seandainya nanti kalian bikin sebuah denah, nah, denah itu sudah lengkap, tapi ternyata denah itu harus diputar atau dibalik. Yang terjadi adalah teks kalian nanti terbalik, dan itu tidak boleh. Berarti kan kita harus ngulang lagi dari awal. Maka sebelum kalian mirror, itu ketik dulu mir text.
Ya, mir text. Nilainya diganti 0, enter. Kemudian ulangi lagi, modify, kemudian mirror, kemudian dipilih semua ya. Enter, klik kiri, geser ke bawah, klik kiri, kemudian enter. Nah, ini yang betul di mana objeknya ini harus terbalik tapi tulisannya tidak boleh terbalik. Nah, ini seperti itu ya. Jadi ini kita belajar scale, rotate, straight, dan mirror. Oke, ini dulu. Jadi untuk modify tools, Bu Desi beri yang ini dulu ya. Nanti yang selanjutnya Bu Desi akan berikan sedikit demi sedikit ya, supaya tidak lupa nanti ya. Oke, selanjutnya kita ke object snap. Nah, ini ada file object snap. Object snap itu apa ya? Object snap itu adalah kalau kalian ke tools, drafting setting, object snap itu ini. Nah, ini object snap itu ini ya, anak-anak ya. Jadi di sini ada endpoint, midpoint, center, dan sebagainya. Kalau di deretan bawah ya, ini di sini ya, object snap itu adalah ini. Namanya snap kursor. Kalau kita klik kiri, maka ada point, endpoint, dan sebagainya. Nah, secara otomatis sih sebenarnya, secara otomatis ini akan muncul atau langsung akan on pada waktu kita buka AutoCAD. Nah, tapi ini fungsinya apa sih? Kok harus ada object snap? Nah, kalau snapnya seandainya kalian matikan, ya, kemudian kita gambar sebuah garis, garis ini harus di ujung sini ya. Jadi ini harus di ujung sini. Perhatikan, ini sepertinya udah pas. Ya. Jadi secara kita lihat secara posisi zoom di sini sepertinya sudah pas. Padahal kalau kita deketin, kita zoom in, yang terjadi adalah sebenarnya objek ini tidak pas dengan ujung ini. Jadi fungsi dari object snap itu secara otomatis kita akan, jadi kalau kita menggambar ya, itu kalau meletakkan di sebuah ujung objek, maka ini akan di-snap atau ditarik ke ujung ini. Ini namanya endpoint. Nah, seperti itu. Nah, object snap sendiri, kalau kalian perhatikan kursor saya ya, nah kalau kita klik di sini, maka ini ada banyak ya, ada midpoint, ada center. Center ini untuk lengkung. Ini nanti Bu Desi berikan satu persatu, jadi nggak semua langsung Bu Desi berikan terus kalian hafalin, enggak. Nanti ini secara otomatis kalian tuh akan hafal dengan sendirinya, sesuai dengan latihan yang kalian kerjakan. Nah, ini ada midpoint, intersection, extension, dan sebagainya. Oke, perhatikan ya. Kalau midpoint itu apa? Midpoint itu seandainya Bu Desi minta kalian untuk membagi kotak ini menjadi sama rata. Line. Maka ini muncul midpoint. Ya, jadi akan muncul midpoint ya. Nah, ini klik, nanti muncul seperti ini. Nah, ini midpoint. Draw, line, kemudian klik, klik, nanti akan muncul midpoint. Jadi seperti itu. Yaitu namanya object snap. Nah, kemudian kalau misalkan lengkung ini, di object snap ini kan ada namanya center. Ya, jadi misalkan Bu Desi minta untuk memindahkan lingkaran ini di tengah-tengah. Modify, copy, select object, enter, letakkan kursornya dulu di sini, nanti ini akan muncul center. Klik, ya, klik kiri, kemudian kita letakkan di tengah-tengah. Klik. Nah, jadi itu fungsi dari object snap ya anak-anak. Ini banyak sekali fungsinya, nanti pelan-pelan nanti Bu Desi apa note itu apa, kuadran itu apa, seperti itu nanti pelan-pelan aja, jadi nggak langsung Bu Desi berikan. Dan kalian tidak usah menghafalkan ya, jadi jangan dihafalkan, nanti otomatis akan hafal dengan sendirinya. Oke, itu tentang object snap. Tentang polar tracking, perhatikan ya, tools, drafting setting,
Nah, di sini kan polar objek snap. Oke, perhatikan objek snap tracking. Nah, ini kan nggak dicentang ya. Ini perhatikan. Ini apa sih fungsinya? Kenapa ini harus dicentang? Perhatikan ya. Oke. Ya. Nah, kalau Bu Desi minta ke kalian untuk menggambar sebuah garis, misalkan sebuah kotak dengan data, itu sih gampang ya, kita tinggal masukkan datanya 50, terakhir ketik C, close. Oke. Nah, kalau Bu Desi minta ke kalian, tolong bikin kotak dengan ukuran sembarang. Bayangkan, tolong bikin sebuah kotak dengan ukuran sembarang. Draw, line, ukurannya sembarang ya. Nah, sampai di sini tidak ada masalah. Oke, sampai di sini kalian pasti tidak ada masalah. Yang jadi masalah adalah kalian tidak tahu data yang ini. Ini berapa sih? Karena sembarang, jadi kita nggak tahu. Kalau kita ngawur, klik, nanti yang terjadi tidak jadi kotak. Yang jadi adalah nanti jadinya kira-kira yang terjadi nanti nggak pas. Seperti itu. Nah, supaya bisa pas, ukuran antara atas dan bawah, perhatikan ya. Kursornya itu letakkan di sini. Tapi jangan diklik kiri, letakkan aja, sentuhkan. Sentuhkan, kemudian mouse-nya ditarik. Nah, akan muncul garis imajiner seperti ini, yang warna hijau. Garis imajinernya seperti crossing gitu ya. Baru klik kiri. Setelah itu, letakkan di sini, klik, setelah itu enter. Ya, jadi kotak dengan ukuran sembarang ini jadinya persis seperti ini. Jadi ulangi lagi ya, draw, line, klik kiri, sembarang ya. Oke, sembarang. Kemudian sentuhkan di sini, tempelkan, jangan diklik, sentuhkan aja. Kemudian baru geser mouse-nya, klik. Nah, seperti ini. Ketik C, close. Iya. Oke. Nah, kemudian kalau sudah, apalagi yang bisa dilakukan oleh objek tracking ya. Jadi apa yang bisa kita lakukan dengan objek snap tracking kalau dinyalakan? Misalkan tolong objek lingkaran ini diletakkan persis di tengah-tengah kotak ini. Misalkan seperti itu. Jadi draw, copy, klik kiri ya, enter. Oke, kita letakkan di sini, klik kiri, titik pegangannya. Nah, ini kan digeser ya. Geser. Kemudian sentuhkan di tengah-tengah, sentuhkan ya, jangan diklik kiri, sentuhkan sampai muncul midpoint. Kemudian disentuhkan lagi di 1, 2, nah letaknya di sini. Setelah itu enter. Nah, jadi materi ini jangan dihafalkan, nanti dicoba pada waktu latihan ya. Jadi ini adalah salah satu cara mempercepat pada waktu kita menggambar seperti itu. Ya. Kamu. Ya. Oke. Immanuel saya mute ya. Oke, jadi seperti itu anak-anak. Materinya seperti itu, jadi tidak lumayan banyak ya, dan kalian tidak usah hafalin, nanti ditunggu aja Zoom record-nya, nanti kalau lupa baru kalian kembali lagi ke Zoom record hari ini gitu. Nah, sekarang Bu Desi kembali lagi ke target yang harus kalian kerjakan dan kalian kumpulkan hari Senin ya. Kalau bisa sih disiplin hari Senin dikumpulkan, karena di hari Senin itu kita sudah mau masuk project AFL 1. Nanti di project AFL itu Bu Desi nggak langsung ngasih satu project langsung dikerjakan satu minggu, enggak, nanti bertahap. Bu Desi akan ngasih project AFL itu bertahap ya. Jadi tahap pertama gambar apa, tahap kedua gambar apa, tahap ketiga itu hasilnya seperti apa. Jadi Bu Desi nggak langsung ngasih dalam satu minggu kalian harus kerjakan ini, enggak gitu. Oke. Tapi sebelum ke tahap itu ya kalian harus kita akan Bu Desi akan ajarin bikin
library sendiri. Bikin library sendiri itu adalah bikin gambar kusen sendiri, kusen jendela dan kusen pintu. Karena kalau lihat dari tool palette itu memang ada kusen pintu dan jendela tapi tidak detail. Karena di gambar kerja itu biasanya kusen pintu dan jendelanya harus detail. Ya, sebentar ya, kita kembali lagi sebentar ke sini ya. Nah, sekalian kalian perhatikan ya. Nah, di target yang harus kalian kerjakan, ya ini kan kalian harus bikin denah ini ya. Denah ini kalau kalian perhatikan itu bentuk pintu dan jendelanya itu berbeda. Dan ini memang harus digambar sendiri. Nah, itu Bu Desi ajarin hari ini. Nah, tapi kalian juga tidak usah khawatir, kalian bisa langsung OTW mengerjakan hari ini ya, karena ini sudah Bu Desi siapkan tutorialnya. Nah, tapi sebelum masuk tutorial ini, akan Bu Desi tunjukkan bagaimana sih cara bikin kusen pintu dan kusen jendela. Seperti itu. Oke. Nah, ini untuk denah ini tidak Bu Desi ulang dari awal ya, nanti kalian bosen karena ini kalau kalian udah ngerjakan latihan yang pertama atau target minggu pertama ini pasti bisa dikerjakan, caranya sama. Nah, di sini kita akan bikin pintu dan jendelanya sendiri. Sebentar ya. Sebentar, saya Halo Bu Desi.
Emang di mute ya, Bu? Oh, maaf Pak. Aduh, Baik, maaf baik. anak-anak. Nggak Maaf, apa-apa. ini ada bocil di sebelah saya soalnya. Weekend ya Ya, anak-anak, silakan, Bu. jadi ya. Oke, mohon maaf ya anak-anak. Saya ulang lagi kalau gitu. Oke, jadi ini saya kembali lagi ke gambar ini. Ya, jadi ini adalah yang sudah saya kirim di WA Group maupun ada di e-learning. Jadi kalian silakan download. Ini adalah urutannya ya. Ini ada urutannya cara membuat library kusen pintu. Kemudian di sini ada library kusen jendela. Nah, ini urutannya seperti ini. Nah, ada seperti ini, silakan. Nah, ini Bu Desi akan langsung ke AutoCAD-nya ya. Nah, urutan pertama adalah pada waktu denahnya udah jadi seperti ini, adalah kalian harus masuk ke kusen. Nah, kalian harus ubah dulu layernya. Oke, kalian harus ubah dulu layernya. Kemudian layernya adalah layer kusen. Kemudian lihat gambarnya ya. Oke, bisa ambil dulu gambarnya. Lihat dari gambarnya. Oke. Ya. Pertama apa yang harus dibuat? Ya, pada waktu membuat detail kusen, jangan lupa di zoom ya, karena detail kusen itu kecil sekali, jangan lupa di zoom. Jangan lupa di zoom seperti ini. Nah, kemudian buatnya di mana? Di mana aja. Kita letakkan di sini misalkan. Ya. Kemudian draw polyline. Klik kiri. Ini Bu Desi zoom ya. Masukkan nilai 50. Kemudian 10. Kemudian 40. Nah, ini kok kecil Bu Desi? Iya, silakan di zoom sampai mendekat seperti ini. 10, 70, 10, 40, 50, ya terakhir close. Nah, ini menggunakan polyline. Jadi ini akan nyambung. Ini adalah tahap pertama. Oke, tahap kedua. Ini tidak perlu kalian copy ya, cuman Desi akan copy untuk menunjukkan urutan pengerjaannya. Ya. Kemudian setelah itu dengan menggunakan draw rectangle, kemudian klik di sini ya, klik di sini, klik kiri, geser, masukkan datanya 800,40, enter. Nah, jadi tahap kedua. Ya, tahap ketiga. Ini Bu Desi copy aja biar tahu urutannya. Tahap ketiga, modify, mirror, pilih, enter, letakkan kursor di tengah-tengah, klik kiri, geser ke bawah, klik kiri, enter. Ini tahap ketiga ya. Tahap keempat, modify, rotate, pilih, enter, kemudian sumbu putarnya letakkan di sini. Jadi letakkan di sini ya. Klik kiri, geser ke atas, klik kiri.
Jadi tahap 1, tahap 2, tahap 3, tahap 4. Tahap selanjutnya adalah draw, arts, ya, center, start, end. Klik kiri di sini ya. Klik kiri di sini. Klik 1. Klik kiri, klik 2. Klik kiri, klik 3. Nah, ini sudah jadi gambar gambar kerja 2 dimensi kusen pintu. Nah, ini tidak boleh langsung dipasang di denah. Ini harus dijadikan grup. Dijadikan grup itu dijadikan satu kelompok supaya kalian bisa menggunakan kusen ini untuk gambar-gambar berikutnya. Jadi kusen ini adalah dijadikan library. Nah, untuk dijadikan library maka langkah berikutnya adalah draw, block, make, ya, make block. Nah, kemudian beri nama. Misalkan kusen pintu, ya, pick point. Nah, pick point-nya letakkan harus menyentuh objeknya. Jadi kalian nggak boleh ngawur letakkan di luar seperti ini. Kalian harus letakkan di objeknya. Entah di sini boleh, entah di sini boleh. Jadi letakkan di sini misalkan ya. Kemudian setelah pick point, select object. Pilih, ini harus dipilih semua. Karena ini adalah satu grup atau satu kelompok. Klik kiri, setelah itu enter. Oke. Nah, ini kalian mempunyai satu library yang bisa kalian gunakan untuk file-file yang lainnya. Ya, jadi ini kalian baru setelah ini kalian boleh pasang di denah. Nah, ini membuat library pintu, kusen pintu. Berikutnya kita akan bikin untuk kusen jendelanya. Nah, oke, kalau sudah bikin kusen jendelanya, ini kalian boleh bikin dari awal. Draw, polyline, ya. Kemudian kalian bikin persis seperti ini. Atau kalian boleh copy karena kan sama ya. Ukurannya sama, jadi kalian boleh copy, di copy aja, ya. Kemudian diletakkan di sini. Oke. Kemudian selanjutnya draw rectangle. Kenapa bikin rectangle baru? Karena ukurannya berbeda dengan pintu. Di sini untuk kusen jendela ukurannya 750,40. Enter. Nah, oke. Kemudian modify mirror. Pilih, enter dulu. Midpoint. Jadi ini midpoint ya, tengah-tengah. Klik kiri, geser. Lurus saja geser. Jadi kalian boleh geser ke arah atas. Yang penting dia harus lurus. Ya. Setelah itu enter, langsung enter. Ya. Kemudian kita bikin yang bagian bawah ya. Bikin yang bagian bawah. Draw rectangle. Klik di sini 100,40 enter. Kemudian ini boleh di copy. Enter. Klik kiri. Klik kiri. Ya, enter. Nah, kemudian di tengahnya bagaimana? Ini boleh menggunakan rectangle lagi. Klik. Ini klik seperti ini. Nah, kemudian untuk tengahnya, untuk lambang kaca, itu beri ketebalan ya. Jadi kalian gunakan polyline. Klik di sini, klik kiri. Nah, ketik W
enter, kemudian masukkan nilainya misalkan 10, kemudian ketik 10 lagi, dan nanti ini akan ada ketebalan seperti ini. Setelah itu enter. Nah, kemudian baru ini harus di grup. Ini harus di grup, jadi draw, block, make, kusen 1 jendela. Pick point, klik, select object, enter, kemudian baru oke. Nah, ini jadi satu library lagi. Nah, setelah ini baru kalian boleh pasang di denahnya. Jadi setelah jadi seperti ini, kalian boleh pasang di denahnya. Nah, sebentar. Oke, nah kemudian untuk yang selanjutnya, sebentar ya. Nah, untuk selanjutnya, ini tinggal di copy ya anak-anak, karena kita akan bikin detail kusen yang dua jendela ya. Nah, ini di copy, bisa di copy. Nah, tapi ini kenapa? Ini jadi grup, Bu. Nah, kalau sudah jadi grup, ini bisa di-explode atau di-ungroup ya, supaya kita bisa melanjutkan menjadi 2. Ini kita pilih modify explode. Jadi explode ini untuk mecah blok menjadi unblock atau mecah multiline ya. Kemarin kan multiline itu bisa dipecah juga menggunakan explode ini. Nah, kalau sudah di-explode maka ini akan menjadi tidak menjadi satu grup lagi, dan ini bisa kalian delete. Nah, kita lanjutkan untuk yang double kusen. Untuk double kusen kita bikin lagi di sini ya. Draw, polyline, jadi draw, polyline, kita letakkan di sini. Nah, ini kan tebel ya. Berarti kita ketik W dulu, W, enter 0, enter 0 lagi, kemudian baru klik. Nah, ini letakkan 10, kita ke bawah 40, maaf 40 ya, 70 ya. Lurus, harus lurus ya, 70. Kita klik ini atau ngikutin aja. Setelah itu di sini 40, lurus, ini 40, 10, 70, kemudian 40, maaf kok 40, maaf ya, 10, 40, nah kemudian terakhir close ya. Jadi ini bentuk kusennya seperti ini. Nah kemudian untuk yang kusen yang sebelahnya itu kalian tidak perlu bikin ya, karena kan sebelah sini kan sama ya, sebelah di sini sama ya. Jadi kalian tidak perlu bikin lagi sebelah sini, tinggal menggunakan mirror. Jadi perintah mirror yang tadi saya berikan ini adalah prakteknya. Mirror, ini dipilih semua. Perhatikan cara milihnya, bisa seperti ini atau milihnya seperti ini. Kemudian enter, meet ya, klik, setelah itu enter. Baru kemudian draw, block, make. Nah, setelah itu tulis kusen 2 jendela. Pick point, select object, pilih, setelah itu enter. Oke. Nah, ini jadi kalian sudah mempunyai library 1, library 2, library 3. Ini jangan dihilangkan ya, karena clue-nya untuk AFL nanti pada waktu bikin kusen pintu dan jendela, kalian tidak perlu bikin lagi, cukup menggunakan kusen pintu dan jendela yang kalian udah buat di minggu kedua. Seperti itu. Setelah itu baru kalian letakkan seperti kemarin. Nah,
kemudian selanjutnya, kalau kalian lihat dari denahnya itu kan ada interiornya ya, ada interiornya yang kalian harus ada di denah itu. Kalau kalian lihat dari target latihan, target untuk minggu kedua. Nah, pasti kalian bertanya-tanya, Bu, apakah interiornya sudah bikin? Enggak, di AutoCAD itu yang kita bikin itu hanya denah, karena denahnya kan nggak boleh ngawur ya. Tapi untuk interiornya itu sudah ada library-nya. Jadi untuk library interior atau library di AutoCAD itu ada dua cara, yaitu tool palette yang kemarin sudah Bu Desi ajarkan, sama yang kedua yaitu Design Center. Untuk Design Center itu kalian cukup ketik Ctrl 2. Jadi kalian tekan di keyboard Ctrl 2. Untuk yang Macintosh itu beda lagi ya. Jadi tinggal Ctrl 2 nanti akan muncul Design Center. Nah, Design Center ini kadang tidak muncul secara otomatis seperti ini. Kadang itu belum muncul, maka kalian bisa load di sini, load, open. Nah, jadi perhatikan ya, ini cara buka Design Center seandainya kalau tidak muncul seperti ini. Kalian perhatikan, load. Nah, kemudian klik sistem, cari program file, Autodesk, program file, Autodesk, cari AutoCAD, jadi AutoCAD versi berapapun, kemudian cari sampel, cari sampel ini ya. Kemudian ada yang langsung muncul Design Center di sini ya. Kalau nggak ada tulisan Design Center, kalian masuk sini and as Design Center. Nah, di sini berupa file-file. Nah, kalian cari dulu sesuai dengan kebutuhan, misalnya Home Space Planner. Jadi kalau kalian pilih Home Space Planner, nanti akan muncul seperti ini, library ini, House Designer ini, ya. Atau di sini ada Kitchen, muncul seperti ini. Nah, Bu Desi pilih yang Home Space Planner, Open. Nah, pada waktu di Open, ya, ini belum muncul gambarnya. Maka kalian cari yang namanya blok. Nah, di sini ada blok. Nah, ini di blok ya. Namanya blok. Nah, akan muncul gambarnya. Ya. Nah, kemudian tinggal dipilih, misalkan kalian mau ambil bed queen, klik kiri tahan, langsung geser. Nah, tinggal dipasang. Misalnya bed queen-nya di sini. Nah, kemudian di sini ada sofa misalkan ya. Klik kiri, geser. Misalkan sofanya diletakkan di sini. Ya. Kemudian ini ada kursi, mungkin kalian letakkan di sini misalkan ya. Ini misalkan aja ya. Nah, jadi kalian tinggal pilih. Kemudian kalau misalkan di Home Space Planner nggak ada, kalian tinggal cari sesuai kebutuhan. Misalkan di sini landscaping blok. Nah, di landscaping ini ada beberapa nih ya. Nah, kalian bisa. Kalau terlalu besar, seandainya terlalu besar, maka kalian gunakan modify, scale, pilih, kiri 0.5, misalkan seperti itu. Ya, tinggal diletakkan, diputar dan sebagainya. Nah, kemudian kalau kembali lagi, ini ada dining set, kiri tahan, kemudian silahkan letakkan, misalkan dining setnya, letakkan di sini. Atau di sini misalkan. Nah, seperti itu. Kemudian kalian ambil sesuai dengan kebutuhan ya. Kalau kitchen, nah ini kitchen ada, ini satu grup kitchen. Misalkan letaknya di
sebelah sini. Ya. Jadi ini adalah library dari Design Center dan pasti ada di AutoCAD pada waktu kita nginstal AutoCAD ini pasti ada. Jadi kalian nggak usah khawatir. Kemudian kalau ada yang bertanya, Bu, boleh nggak kalau saya menemukan desain library tapi karena saya googling di internet, kemudian saya menemukan 2D dan bentuknya berbeda. Boleh, silahkan. Jadi library ini bisa diambil dari manapun ya. Jadi kalau kalian googling di internet itu banyak sekali free library 2 dimensi untuk interiornya. Jadi interiornya itu tinggal ngisi, termasuk pintu dan jendela ini semua tinggal ngisi. Jadi sebenarnya pada waktu kalian gambar denah itu sebenarnya kalian hanya gambar denah ini aja. Tapi untuk pintu, jendela, termasuk untuk penataan ruangan seperti ini ya, itu kalian tinggal ambil dari library-nya. Jadi pekerjaannya jauh lebih cepat. Seperti itu Pak Yusuf, ini udah selesai. Iya, Bu. Iya, Cuma kalau ambil dari internet nanti dicek ya dimensinya ya, teman-teman. Iya, Kadangkala hati-hati. mereka dimensinya acak-acakan, tidak sesuai dimensinya kita. Nah, itu nanti bisa diatur gitu ya. Harus hati-hati. Iya. Iya. Oke. Oh iya, Bu Desi, Iya, Pak. Iya, Pak. itu tadi saya yang awal kan nggak ngikuti, cuman kalau lihat di tugasnya kan ada teks itu Bu Desi, tambahan teks itu ya. Itu Iya, tadi teks. anak-anak sudah diajarkan juga ya tadi ya, cara bikin teksnya itu. Minggu kemarin ada Pak. Kalau di Minggu kemarin sudah ada ya. Iya, di Iya. tutorialnya Oke. ada kok lengkap dari awal sampai teks kalau nggak salah ya. Ya. Nanti saya share di WA group untuk langsung aja dikerjakan ini ya Pak. Karena Ya, ini mepet 3 hari ya Pak ya. Iya, Senin sudah harus kumpul. Iya, anak-anak kalau usahakan Senin kumpul ya, karena kita Senin udah start untuk AFL tahap 1 Pak Andi. Ya. Ya. Baik Bu Desi. Ya. Terima kasih Mangsi. Ya. Terus ada pertanyaan anak-anak? Saya mau tanya. Iya, Eca. Siapa ya, untuk ya Eca. Ini Bu, pintu kusen tadi sama jendela itu masuk di video yang tutorial itu atau enggak ada? Ada. Oh, ada juga ada. Bu ya. Iya, kalau tidak salah saya bikin satu paket itu dari 0 sampai selesai. Gitu. Tapi kalau kalian masih ragu-ragu, nanti ditunggu saya coba untuk segera edit dan saya share ke kalian. Yang seperti saya yang Zoom record yang minggu pertama kemarin itu kan, mohon maaf agak telat kemarin nge-share-nya. Gitu. Ada kok anak-anak. Langsung OTW mengerjakan sekarang juga langsung bisa ya. Supaya besok hari Minggu bisa jalan-jalan. Gitu. Oke, ada pertanyaan lain? Mungkin tambahan dari Pak Andi dan Pak Yusuf, Pak Christopher untuk anak-anak. Saya sih nggak ada, Bu. Dari saya. Pak Yusuf, mungkin kalau Pak Yusuf, kalau dari saya sampai di sini aja Pak, supaya anak-anak langsung studio mengerjakan tugasnya. Iya. Ya. Kalau tambahan sih nggak ada, soalnya kan sudah diajarkan semua sih anak-anak ya. Jadi yang library furniture juga sudah, terus pintu juga barusan sudah diajarkan Bu Desi, dinding juga sudah lebih mudah lah. Sekarang kan minggu lalu tugasnya juga bikin denah, sekarang juga bikin denah lagi, jadi harusnya sudah lebih jago lah harusnya. Gitu aja. Betul, Pak. Ya. Ya. Terima kasih Pak Andi, Bu Desi. Teman-teman, sebelum kita akhiri, ini saya share untuk absen kedua ya. Ya. Kalau enggak ada pertanyaan, teman-teman, terima kasih ya untuk pagi ini, teman-teman. Kalau sudah absen, silakan boleh leave. Makasih Pak, makasih Bu. Iya. Makasih Pak, makasih Bu. Iya, silakan. Makasih Pak. Makasih ya Pak, makasih Bu. Permisi Pak, bisa minta tolong diabsenkan. Saya pakai Atas HP. nama? Yovita. Saya juga Pak, Gebi Natasha. Oke, ada lagi?
Ivana juga minta tolong. Atas Oke, nama Kak Terima Kaisa, kasih, Pak. atas nama Yulia, Pak. Yulia. Terima kasih, Pak. Makasih, Pak. Oke. Makasih, Bu. Oke. Siapa lagi? Kathleen, Christopher, Jason. Kathleen juga pakai handphone Pak kayaknya. Oke. Thank you Pak. Mm-mm. Ini Keisha Melia ini nggak hadir karena neneknya meninggal, Bapak Ibu. Jadi Iya, Pak. Izin. ya, nanti izin. Ya, siapa lagi yang belum, teman-teman? Christopher Jason ada? Oke, Ada, Pak. sudah. Oke. Gabrian. Kathleen sudah, Kathleen. Tinggal Gabriel, Michael Udayana, Muhammad Dimas. Sama Sherry katanya lagi di toilet Pak. Oke. Wilbert Shan. Ada Dimas Anton itu Pak Yusuf di chat. Oke. Iya, Pak. Dimas Anton, Michael. Michael Udayana. Baik, mungkin teman-teman lagi ke toilet ini. Ya, Bapak Ibu, terima kasih kehadirannya. Ya, makasih sama-sama Bu Iya. Desi, Pak Yusuf, Pak Terima Kris. kasih Pak. Happy weekend ya. Ya, happy Iya. weekend. Weekendnya di rumah aja. Iya. Iya, terima kasih. Terima kasih Pak Selamat pagi. Yusuf. Makasih Ya. Pak Andi. Makasih Ya, anak-anak. makasih. Saya live. Ini nanti recordingnya saya share ya, Bu ya, Iya, biar bisa langsung di saya ini edit. Google Drive. Iya. Makasih, Bu Oke. Desi. Makasih Selamat Pak. pagi Pak Andi. semuanya. Pagi.